sejahtera bagi kita semua. Saya Dehansen David Hendriko Manik, mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Kehutanan. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang molding kayu. Yang pertama adalah definisi. Molding berasal dari kata mold, bahasa Inggris, berarti acuan atau cetakan. Kata benda, membentuk atau mencetak barang atau produk dengan cara menuang adonan, semen, gipsum, dan lain-lain ke dalam cetakan. Hasil cetakan disebut molding. Kayu dapat menjadi bentuk molding dengan dibentuk menggunakan beberapa operasi pengolahan. Yang pertama, pengrajinan, pengeringan, pemesinan kayu, wet machining. Dalam proses pemesinan kayu, untuk merubah kayu menjadi bentuk molding digunakan mesin molder, dan prosesnya disebut molding. Dari beberapa definisi tentang molding, dapat disimpulkan bahwa 1. Molding umumnya digunakan untuk hiasan. 2. Molding dapat pula digunakan untuk bangunan struktural dan non-struktural. Yang ketiga, Rancangan Standar Nasional Indonesia menetapkan kadar air maksimum 16%. Yang keempat, Rancangan Standar Nasional Indonesia menetapkan kadar air maksimum 16%. Dan yang kelima, molding mempunyai variasi yang sangat banyak, lebih dari 100 macam. Bentuk-bentuk dasar molding menurut yang pertama, Michael Weyning. Yang A, Tone and Groove. Yang B, Ribet. Dan yang C, Contour. Yang kedua adalah Peter Koch, 1964. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang kedua adalah fungsi. Beberapa fungsi molding. Yang pertama adalah furniture stock, alat rumah tangga. Yang A, picture frame, bingkai foto. Draw set atau drawback, modern chair component dan bed component. Yang kedua adalah carpentry stock, building material. Door jamb, window frame, door component, wall component, casing, stair component atau handrail. Contoh picture frame. Yang kedua adalah draw set, panel strip, mullion casing. Yang ketiga adalah wooden chair, wall component, window and door component, wall component, stair component atau handrail, casing. Proses pembuatan. Cara pembuatan molding ada dua, yaitu 1. Cara konvensional, kayu gergajian kering, dried kiln, planer atau surface, single molding. Kelemahannya adalah profil terbatas dan produksi lambat. Yang kedua adalah cara modern. Kayu gergajian kering, dry kiln, multimolder, molding. Proses dasar pembuatan molding. Proses dasar terjadinya antara kayu dan mesin molding disebut prepel milling, yaitu proses penggeratan sehingga permukaan kayu dikeluarkan dalam bentuk single chip atau serpihan tunggal oleh sayatan beberapa buah pisau yang dipasang pada sisi luar cutter head yang berputar cepat. Sini adalah gambar dari proses dasar pembuatan molding. Faktor-faktor kualitas. Yang A, bahan baku. 1. Jenis kayu. 2. Kualitas kayu gergajian. Kadar air, kelurusan permukaan, variasi keratan, ukuran sortimen, kondisi cacat. Yang pertama, cacat fisik, yaitu mata kayu pecah, serat, bergelombang. Cacat biologis, lubang gerek, jamur, dan lapuk. Faktor-faktor kualitasnya yang B, proses produksi. Yang pertama, jenis mesin dan peralatan, dan yang kedua, kecepatan putar cutter head dan kecepatan umpan. Ketajaman, jenis logaman, variasi keratan. Yang ketiga, pemeliharaan. Pengasahan pisau, pemilihan cutter head, dan pemeliharaan mesin.
Yang keempat adalah operator. Proses molding skala komersil terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah persiapan kayu gergajian, lumber, dari sawmill. Yang kedua adalah rock and process. Yang ketiga molding proses. Persiapan kayu gergajian lumber dari sawmill. Jika pasukan dari sawmill dalam bentuk kayu gergajian, basah atau kering udara, maka urutan prosesnya adalah yang A. Bongkar muatan, unloading. Yang B. Sortasi, grading. C. Penyusunan stacking. D. Pengeringan dalam kiln dryer. E. Penyimpanan di gudang kering. F. Krim ke rock and process. Molding dipersyaratkan dengan kadar air kayu 6-8%. Pengeringan alami udara hanya bisa mencapai 14-20%. Pengeringan buatan, kiln dryer memberi keuntungan. Yang pertama adalah kadar air kayu bisa lebih rendah dari 10%. Waktu pengeringan lebih cepat, hasil pengeringan lebih baik, dan kontrol pengeringan yang baik dapat minimalkan cacat kayu. Pengaruh pengeringan kayu pada proses molding, yang pertama adalah kadar air terlalu rendah. Kayu pecah karena tekanan pisau. Power konsumsi mesin tinggi. Yang kedua, kadar air terlalu tinggi, serat kayu berbulu, noda pada bilah kayu. Serat kayu terangkat. Yang ketiga, pengeringan yang buruk bisa mengakibatkan kayu gergajian tidak lurus dan dimensi kayu tidak seragam. Rock and process. Kayu gergajian yang sudah dikeringkan disebut rock lumber dan siap diproses dalam rock and process. Hasil atau outputnya disebut blank, yaitu potongan balok 4 persegi panjang dengan semua sudutnya sudah siku dan sudah diserut kasar ataupun halus. Tujuan rock and process adalah mengeluarkan cacat pada rock lumber, membersihkan permukaan kayu, membuat rock lumber persegi 4, memperkecil beban pisau molder. Beberapa tipe rock and process. Ini adalah tipe yang ketiga. Molding process. Dalam molding process, blank dibentuk melalui langkah pengeratan oleh beberapa buah cutter head pada mesin molder. Biasanya mesin molder modern mempunyai 6 atau lebih cutter head. Setiap blank akan melewati secara berurutan cutter head tersebut. Ini adalah urutan proses pengeratan. Beberapa proses pengeratan dengan cutter head. Yang ketiga adalah cacat molding. Yang pertama, cacat alami. Mata kayu, hati rapuh, kantung damar, kantung getah, kayu gubal, lapuk atau busuk, lubang serangga, perubahan warna, serat tertekuk, serat miring. Yang B, cacat bentuk, contohnya itu membusur, lengkung, memuntir, mencawan, dan jajaran genjang. Yang C, cacat serat terpisah, contohnya retak, belah, pecah. Yang D adalah cacat teknis atau pemesinan. Yang pertama serat berbulu, yang kedua serat terangkat, yang ketiga serat terpisah, yang keempat serat tersobek, yang kelima bekas serpihan, yang keenam bekas pisau, 7 bekas roll pengumpan, 8 hangus, 9 terserut dan terlewat, yang terakhir adalah tengerus mesin. Sekian, terima kasih yang materi yang saya sampaikan, dan shalom.